Nah, ini ekstrim nih beli singa nih. Hmm. Berapa pasien yang sudah disembuhkan dan yang se ekstrim apa santetnya yang kuat yang sudah berhasil disembuhkan. Nanti juga ke King Aka nih. Oke. Ya. Beli singa dulu nih. Ya. Kalau saya sendiri, pasien yang kena santet yang saya pernah ini kan itu dia sudah kurang lebih 7 bulan nggak sadarkan diri. Dokter sudah tidak bisa mengobati. Koma ya, koma. Perutnya kembung segini besar. Ya. Jadi itu sudah tidak mungkin lagi saya kasih air kelapa muda. Gitu ya. Ketika itu yang itu terjadi, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita bermain energi tadi itu. Oh ya. Ya, kita bermain energi itu seperti kalau tadi dijelaskan bahwa Telur, pemindahan ke telur ya. pemindahan ke telur, saya lebih memakai teknik-teknik yang lebih lebih pasti kalau saya bilang ya. Karena kalau ke telur itu biasanya ada kendala di fokus, di konsentrasi. Nah, saya ada pelatihan sebenarnya ini sekalian ini aja ya. Sekarang deh. Ada pelatihan bagaimana teknik kita. Ya, kenapa orang ada zaman sekarang ada sinkronisasi dengan kita ini mikrokosmos, makrokosmos. Manunggaling jagat Ya, lah. kemudian ada partikel-partikel dan lain sebagainya. Nah, saya pakai teknik seperti itu. Jadi saya bayangkan si pasien itu, ya, partikel sedang kacau. Oh. Ya, perputarannya kacau. Ya, jadi dengan teknik yang saya punya, apakah dengan doa, apakah dengan berjapa atau berzikir, ya. Kemudian kita punya teknik-teknik pemusatan pikiran ya untuk mengendalikan energi. Kita olah napas juga itu berarti itu ya. Otomatis ya. Itu hanya dengan kita lakukan gerakan-gerakan tertentu, ya itu tiba-tiba si pasien itu dari kelaminnya dan dubur itu keluar darah. Dan itu baunya luar biasa. Jadi luar biasa. Kemudian dia pasti akan pingsan. Ya, 10 sampai 15 menit dia akan terbangun. Nah, ketika itu terjadi nggak usah panik gitu aja. Nah, kadang-kadang kan banyak nih praktisi baru tanpa dia sadari dia sudah menguasai kemampuan itu. Ketika ada pasien kena santet, kemudian dia coba obati, blok keluar dan dia malah panik gitu. Bener. Aduh, apa ini ya? Itu jangan ya. Saya pernah ngalami belum saat pertama kali ngobatin santet. Nggak usah panik. Iya. Ciri-ciri yang wajar, apa dia muntah nanti, Wah, atau apa dia? pingsan itu biasa. Jadi nanti yang pelatihan yang beli adakan itu bisa nyembuhin santet juga ya. Sama. Berarti Berarti secara mandiri bisa ya. Secara mandiri bisa, bantu orang juga bisa. Apa tuh pelatihannya namanya beli? Sakti tanpa mantra, Sakti tanpa kita. sakti tanpa kitab, ampuh tanpa mantra. Iya. Oh, Sakti tanpa kitab, ampuh tanpa mantra. Iya. Jadi Tanggalnya beli. Disebutin juga tanggalnya di tempat. oh iya, yang paling dekat tanggal 31 Agustus. Oh, 30, 31, 1 Juli, 1 bulan. 1 September. 3 hari. Ya, jadi kalau kita belajar sastra, ya, sastra tentang usada atau penyembuhan, pada akhirnya ya, keilmuan tertinggi itu kembali tanpa sastra. Sebenarnya ini wujud dari pengakuan dari orang-orang cerdik pandai atau cendekiawan pada saat itu bahwa yang mereka punya sekarang ini belum belum finish. Ya. Berarti masih itu Masih continue, ada ya? yang belum ditulis di sastra ini yang lebih hebat, Lebih yang hebat. harus kalian cari. Dan pada akhirnya adalah kitab yang paling tinggi adalah kitab tanpa sastra. Jadi masih berkebaran di alam semesta itu, gitu loh. Jadi Masih banyak yang harus dipelajari, beli iya, ya. Kaji jadi diri. itu ya. sebenarnya saya bilang tanpa kitab, Tanpa bukan kitab. mau sombong gitu, tapi Iya. ternyata memang masih banyak sekali hal-hal yang harus kita ketahui dari Iya. kita mengerti alam semesta, mengerti diri kita sendiri. Gitu. Nah, dari King Aka nih udah beli. Ya sudah. Dari King Aka nih Kalau berapa pengalaman banyak yang- dan se ekstrim apa? Kalau ekstrim sih, kalau kuno ya kebanyakan nggak perlu kembung atau apa ya itu saya pikiran. Cuman itu yang termasuk yang saya obati termasuk mungkin dari penyakit medis ya. Jadi waktu itu ada pasien dari Pasuruan itu dia kena tumor payudara B. Jadi saya pakai metode istilahnya dengan doa. Jadi doa itu langsung, kalau saya merasa bahwa itu ada sesuatu karena dokter menyatakan itu tumor payudara B.
Jadi saya doa melakukan ya biasa lah ya ritual kita dalam 5-10 menit itu tiba-tiba tumor itu hilang, Bri. Jadi saya juga nggak bisa menjelaskan apa ya, karena yang itulah yang istilahnya dari yang tumor itu ada menjadi nggak ada. Saya sendiri pun sampai kaget, loh mbak hilang mbak. Dan saya nggak boleh melihat itu, apalagi meraba. Pegang boleh nggak boleh? Nggak boleh. Tapi di situ lah memang Apa nanti dokter Mega bilang keceplosan gini. bisa keterusan. Jadi itu yang tadi artinya dalam apa kiriman itu bukan hanya bentuk seperti ini yang beliau masuk ke dalam itu enggak. Ya. Karena saya ngalami sendiri itu bagi saya itu menumpang dia tuh. Karena tumor payudara dok, udah kena dokter itu nggak bisa ngobatin. Tumor payudara kan dia nggak mau, soalnya masih muda tuh ya di Nggak mau dipotong. amputasi. Ya. Kebetulan ketemu saya kan orang ganteng beliau ya. Jadi Orang ganteng sealam gaib. Melihat gantengnya harus pakai iman. Jadi Judulnya mau samar panggil. jadi saya Yang lainnya sama soalnya nggak ada wajahnya. jadi saya ini dia saya pakai doa dan saya juga ini sekarang jadi malah orang pintar di Pasuruan di. Jadi saya ajar teknik doa. Dalam arti bahwa santet itu bukan hanya masuk ke dalam tubuh beliau ya, tapi itu tadi gelombang ini ya mungkin dikirim, akhirnya dia kena tumor itu dibawa kemana-mana nggak bisa, ya kita namanya gaib harus disembuhkan dengan gaib, nggak bisa secanggih apapun teknologi sehebat apapun dokter, kalau itu udah berkaitan dengan gaib itu nggak bisa, karena hasilnya pasien ini artinya netral dia, cuman ada tumor itunya. Kalau santet kantong kanker bisa nggak? Kantong kering. Nah itu kalau kantong kering itu nanti pengarisan dia. Kalau saya bisa. Penglarisan bisa ya? Ya, kalau saya Terus bilang itu larinya enggak. Kalau saya bilang itu nyantet rezeki. Oh, nyantet rezeki ada juga ya? Macam-macam kan namanya santet. Jadi yang disantet itu rata-rata itu Jadi ekonomi ya. orang yang sudah kerja keras, ya, Ya. tapi rezekinya nggak ini. Nggak ngumpul-ngumpul. Itu kantong bolong, Kantong Bri, kering katanya Bri. Orang terus. Jawa bilang kantong bolong. Pakai bisa kita santet rezekinya orang. Iya. Ya. Selain kesehatan ekonomi, nah ini yang parah Bri, jiwa Bri. Mental itu jadi yang nah itu kayak orang gila di jalan itu Bri. Ya. Kalau ngilmu nggak apa-apa, ngedon nggak apa-apa Bri. Tapi kalau yang dia dirampas ininya Bri ya, itu kan kasihan juga. Gitu loh. Oh ya, saya pernah dengar itu santet rezeki ya. Tiba-tiba laris atau kerjaannya bagus, tiba-tiba malas. Terus kalau yang usaha tiba-tiba sepi gitu ya. Betul. Itu Ya. prosesnya gimana, Bli? Panjang itu prosesnya itu. Bisa Kita harus- diceritakan sekarang atau yang berikutnya? Yang berikutnya aja, yang berikutnya, yang berikutnya. Saya bikin penasaran tuh. Jadi banyak. Saya penasaran ini. Gitu ya. Apa lagi nih? Ayo santet. Ayo saya pengen nanya ya. Nanti Nanti aja tunggu komennya, Bri. Nanti kita bahas Kasih- kita nih. kasih kita ide. Kita itu. Bahas santet dari mana ya, dari sisi apa? Dari ya? sisi apa ya? Kita coba jabarkan secara masing-masing ya. Bri. Tapi yang jelas penjabaran kita di sini pastinya itu Ya, ada klinik nggak ya. jauh-jauh dari logika. Jadi Oke. kita bicara klinik oke, bisnis oke, tapi tetap dengan panduan logika kita. Yang nalar kita harus kita jalankan. Ya, kalau saya pemahamannya tuh pernah baca tuh kayak gini tuh, Bli. Santet tuh kayak kita ngirim WA nih. WA nggak berbentuk kan? Ya. Terus print lah di sana. Ya, Di print bisa nyata Bisa, wujudnya. betul. Nah, apa kayak gitu seperti prosesnya begitu juga? mirip seperti itu. Ya. Pakai frekuensi juga dong. Betul, Ya. frekuensi. Makanya kan banyak orang ngelakoni santet itu ketika Iya. yang itu lagi tidur. Tidur. Karena orang tidur, ya panca indera sedang off, ya kan. Jadi yang apa namanya gelombang otaknya sedang turun. Hmm. Ini yang gampang kita masukin. Makanya kalau tidur jangan terlalu nyenyak ya. Dan biasanya itu kan kalau untuk ini jam 12 sampai jam 4 masa kerja untuk santetnya ya. Jadi biasanya itu teman-teman yang katanya ini santet dia bergerak pada saat pasiennya tidur. Nah, tidur jam 12 sampai jam 4 dan itu gunanya kita tahajud. Nah, jadi tahajud itu Bri, untuk ini Bri, untuk pagar juga Pagar. benar, Bri, ya. Untuk pagar, untuk anu rezeki. Kalau kita ngomongin begini, justru kita itu semakin kuat iman kita. Yang barusan itu termasuk
iman booster. Ya. Imun booster ini iman booster ya. Jadi yang nggak pernah tahajud, ayo coba deh tahajud ya. Siapa tahu kalian bisa nyantet. Bisa nyantet. Bisa nyembuhin santet. Nyantet santet Nah, itu supaya santet sekarang baik ini, gitu. kalau santet buat kaya atau buat kita rajin, nah ini kita punya anak malas atau kita punya suami atau istri malas, kita santet supaya rajin bisa. Bisa. Sangat Bisa bisa. juga. Bli. Jadi Berarti santet nggak melulu ke black magic beli ya. Enggak, Berarti makanya- white magic gitu ya. Artinya kan semua itu ada dua sisi. Ilmu santet itu dua sisi. Iya, kan? benar. Satu yang kalau untuk negatif ya negatif, kalau untuk Kayak magic ya. positif ya positif. Sama contoh kayak tadi nyantet rezeki. Kalau diartikan nyantet rezeki, rezekinya orang kita tutup ya Oh ketutup. enggak. Tapi kalau untuk diri kita sendiri kita santet rezeki supaya rezekinya Membaik. datang ke kita Oh ya. semakin baik kan bagus juga. Gitu. Semakin kaya. Iya, jadi ada bypass di sana rezekinya supaya cakep tanpa menggunakan energi yang dilarang sama agama. Ya, benar Bli. Ya kan? Jadi Kebanyakan dalam diri yang kita pakai. Gitu. konotasi dari santet yang sekarang itu yang beredar fenomena masyarakat bahwa santet itu identik dengan Negatif. negatif, magic, Makanya saya juga berharap sih dengan mereka nonton itu mereka rame-rame belajar santet. pelatihan. Oh, bukan Tapi Belajar santet- santet kesampaian. Santet yang positif ya Bli ya. Rame-rame belajar santet loh. Nah ini Bli, kata-kata orang tua yang kadang-kadang ngutuk anaknya itu apakah termasuk santet? Bisa Kutuk. jadi ya. Kutuk apa sebenarnya santet itu kalau diartikan kemana-mana bisa. Mm-mm. Ya, kutukan apa segala macam bentuk santet-santet yang istilah yang simpel, yang gampang dimengerti apa sih ininya ya, apa namanya pesan-pesannya jelas. Kalau yang untuk menyakiti sama kayak gini, ilmu pengasihan, Ya, ya kan? Ilmu pengasihan kalau orang taunya pelet, belet. ya. ya kan? Taunya pelet. Padahal ilmu pengasihan banyak, Oh ya. ya penglaris ya pengasihan. Pengasih. Oh gitu beli ya. Oh, iya. Beda ini ya. Beli. Iya kan sampai jualan supaya dikasihani, supaya orang jangan dilihatnya bagus sehingga belanja, ya kan? Orang Terus di jalan juga, kewibawaan juga itu yang Pengajian pengasihan juga. juga. Sama santet tuh begitu. Sekarang cuma santet itu semua luas banget, Ya, luas iya. banget ya. Cuman orang yang menamainya sendiri-sendiri lah. Cuma sekarang yang berkembang santet itu ya jelek. Ilmu buat nyakitin orang, Nyakitin orang, buat ya. bunuh orang, dia membunuh tanpa menyentuh dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu cuma kebanyakan juga hanya trik, Trik ya. Pakai gimmick lah beli ya. ya gimmick, dan itu juga kebanyakan pakai racun. Oh, Ya kan? racun. Kalau sekarang mungkin yang bisa melakukan santet tanpa racun, dalam arti racun-racun gimmick itu ada beberapa orang aja. Ya, Dan orang mereka yang- lebih baik diem. Diem ya. Berarti Karena mereka seperti nggak yang saya promo bilang, beli ya. iya, seperti yang saya bilang tadi, lebih baik orang nggak tahu dia Nggak bisa tahu nyantet. dia- Oh ya. Dan nggak waspada itu. Dia Bli, nggak ya. waspada gitu. Itu. Jadi sebenarnya kalau orang lain bisa nyantet dia pasti diam. Kalau Pasti yang pasang apa iklan Iklan di sosmed. 100 juta santet mati, Nah. bullshit itu saya bilang. Ya itu pasti mainnya Main gimmick ya. Atau gimmick. ngetim. Ya, ngetim atau dia mungkin kalau dikasih 100 juta, dia bayar orang yang bisa berani nembak dikasih 10 juta, 90 juta masih faktor dia 10 juta kasih orang yang nembak. Der. Nate. Tetap aja mati kan. Mati. itu dia, mati. Tapi ngakunya itu saya yang nyantet. Saya yang itu. nyantet. Nah, ya, jadi hati-hati sekali sayangi harta benda Anda, bayar dukun santet itu mikir dulu ya, daripada kalian susah payah nyantet orang, lebih baik susah payah mendoakan diri sendiri supaya Amin. terbebas dari santet dan bisa nyantet rezeki yang baik gitu. Iya. Yes. Oke Oke lagi. lagi. Iya. Soalnya gini, Bin, itu kalau yang paling murah ya teman matang 150 gitu. Jadi 50 kalau juta. 50 Oh, murah. Hah? Ini berapa, Bin? Jadi ada 50, ada 100 gitu, Oh, Bin. iya. Jadi saya bilang sama terus janganlah. Loh enggak, ini 50 itu tergantung waktunya. Semakin cepat takdir ini untuk jadi korban itu semakin mahal. Ya. Waduh. Kalau saya enggak, Mbak. Kalau saya malah kalau ada orang bilang santet apa ini, kalau dia bilang santet mati, ya itu murah buat saya. Itu lebih murah. Dibikin kembangnya amben beli ya. Iya, kalau yang Iya, susah lama. itu yang lama. Ya, kembangnya Santet amben yang kata orang ambil Jawa. udah tidur nggak mati nggak hidup dia. Mati enggak. Nah, itu lebih Lebih mahal beli ya. Iya, itu. Tapi jangan ada yang pesan santet ke saya ya. Saya nggak mau ngerjain yang begitu-begitu lagi. Kalau sama Mbah boleh lah.
Nggak sama beli. Bilang dia aja ntar kita kerja Santet sama-sama. ganteng bisa nggak beli? Disantet ganteng. Santet ganteng ya. Salam goib aja tapi. Oke ya, untuk santet kayaknya segitu dulu kita bahas. Kita tunggu komen-komennya. Atau yang mau ditanyain idenya, pertanyaannya silakan ya. Disuruh subscribe nggak sih? Apa? Subscribe. Ya silakan Subscribe. yang suka. Subrek. Ayo mbak, bilang mbak. Tolong bantu subscribe ya gitu mbak. Tolong bantu apa? Sub. Nah, itu. Lah Jawa Bri. Subrek. Tolong bantu ini ya. Subrek. Subrek nanti mungkin ada kendala atau apa bisa kita bahas lagi beli ya. Iya. Jadi supaya konten ini terus bisa berkembang menjadi media yang bisa mengedukasi kita bahwa dukun itu apa sih sebenarnya, perlu nggak sih dalam kehidupan kita ya, karena bagaimanapun juga sebelum ada dokter nih, saya ingetin, sebelum ada dokter, dukun lebih dulu ada mengabdi untuk masyarakat di Nusantara ini. Salam Nusantara, salam super logika.